Selamat sore, Sobat Media sekalian. Selamat berjumpa lagi di Kabar Buku. Dan kali ini saya Kris Hidayat akan membahas tentang buku yang kami terbitkan dari tangan terbuka media yang berjudul Sekolah Kristen dan Jalan Turun Yesus, yang ditulis oleh Bapak Pendeta Tias Budileto. Dan saat ini saya sudah terhubung dengan Bapak Pendeta Tias Budileto. Selamat sore, Pak Pendeta. Selamat sore, Pak Kris Hidayat. Selamat sore, para pendengar. Terima kasih kita boleh terhubung kembali. Dan semoga tahun yang baru ini kita kembali bisa mengupas buku dan belajar banyak dari apa yang kita terbitkan. Ya. Sudah Bapak mulai dengan buku Sekolah Kristen dan Jalan Turun Yesus. Nah, kita mulai dari istilah yang mungkin kemarin kita belum bahas, Pak. Bagaimana Bapak memahami sebuah teologi yang sebetulnya paradok, dan mungkin tidak banyak orang menyadari bahwa banyak paradok dalam teologi Kristen. Dan dari judul Bapak juga ada paradok yang menarik ketika sekolah Kristen, keberadaan sekolah Kristen yang tentu saja dilayani oleh gereja-gereja, itu dilihat dari sudut pandang teologi jalan turun Yesus dan juga teologi kelemahan nanti yang akan kita bahas. Nah, apa yang keunikan atau prinsip-prinsip berteologi yang barangkali jemaat awam atau seperti saya itu sulit memahami seringkali? Terima kasih disapa kembali oleh tangan terbuka media. Ya, teologi adalah cara kita berusaha memandang sesuatu dari sudut pandang Allah. Ya. Jadi keyakinan kita tentang apa yang dikehendaki Allah terhadap sesuatu yang kita pandang itu kemudian kita rumuskan, kemudian kita bagikan, kita sampaikan kepada saudara-saudari lain yang bisa jadi juga mendapatkan manfaatnya. Nah, terkait dengan sekolah Kristen di mana di banyak tempat muridnya makin sedikit, itu bagaimana kita menempatkannya dari sudut pandang Allah gitu. Ya, keyakinan kita bagaimana Allah memandang keberadaan sekolah Kristen meskipun muridnya sedikit, gurunya terbatas, tidak seperti sekolah yang lain yang sukses gitu. Ya memang ada juga sekolah Kristen yang sukses, yang berkembang ya. Tapi kenyataannya ada yang harus berjuang untuk mempertahankan diri. Ya, kurang lebih begitu Pak. Ya. Tapi kita mulai dengan satu pilihan bahasan hari ini di bab sekolah Kristen dan teologi kelemahan. Nah, dari sini barangkali apa jalan turun yang Tuhan Yesus tempuh? Boleh Bapak jelaskan? Ya, kalau kita melihat kelemahan, itu kan bisa dari sudut pandang kita manusia. Betul. Saya rasa dari keinginan kita manusia, tidak ada orang yang suka dengan kelemahan ya. Inginnya unggul, inginnya hebat, inginnya berkuasa, inginnya berprestasi, bisa mengalahkan orang lain gitu. Itu pandangan manusia. Tapi apakah itu pandangan Tuhan? Nah, dari sudut pandang Tuhan kita boleh meyakini kelemahan itu menjadi pilihan Tuhan untuk menyatukan umat manusia. Kalau kita menolak kelemahan, bisa jadi kita berbeda dengan orang lain, kemudian kita menganggap orang lain sebagai saingan, kemudian kita ingin
mengalahkan orang lain dan bisa muncul perpecahan, bisa muncul konflik. Tuhan, kita boleh yakini, memandang kelemahan justru menjadikan satu dengan yang lain bisa tidak harus takut, tidak harus iri, tidak harus khawatir, tapi malah bisa menerima, saling mendukung. Nah, jalan kelemahan ini yang dipilih oleh Tuhan Yesus sejak bayi, bergantung sepenuhnya pada orang lain dalam hidupnya sampai dengan kematian di atas kayu salib itu betul-betul lemah, sempurna kelemahannya. Ya. Nah, ini yang menjadikan kita punya pengharapan. Kalau Tuhan kita saja memilih jalan kelemahan, apakah kita kemudian menolaknya? Kalau kemudian sekolah Kristen mengalami kelemahan, apakah kemudian kita menghindarinya? Bagaimana kita memandang kelemahan kita itu dari kekuatan yang Tuhan nyatakan melalui pilihan hidup bersama dengan yang lemah. Ya, kurang lebih seperti itu, Pak. Ya. Iya, jadi baik kelahirannya, kemudian karya-karya Tuhan Yesus itu adalah pilihan bagaimana Allah hadir dalam kelemahan tadi, Pak ya. Artinya memilih untuk berada mungkin sekilas sama lemahnya dengan kita karena dia juga manusia biasa, dia juga bisa menderita, hanya keberpihakannya mungkin Bapak yang membedakan. Ya, dan kebergantungannya. Kelemahan itu bukan berarti memiliki watak yang lembek, bukan. Tapi kelemahan dalam arti apakah mau bergantung sepenuhnya pada pertolongan Tuhan. Sedangkan pertolongan Tuhan itu kita tidak tahu. Nanti akan bagaimana wujudnya. Nah, ini yang membedakan dengan teologi kelemahan itu bukan untuk orang lembek karakternya, kemudian seakan hanya mengikuti saja kemauan pihak lain, tak berdaya, menjadi korban, bukan seperti itu. Tetapi kita bisa terinspirasi misalnya dari Tuhan Yesus, kemudian para murid. Ya, mereka ketika mengabarkan Injil itu, modal mereka apa sih? Bukan kekayaan, bukan jabatan, bukan kekuasaan politik, bukan senjata, tetapi bergantung sepenuhnya pada Tuhan, sehingga justru kabar sukacita diberitakan gitu. Ya, menarik ketika Bapak juga menjelaskan dibaptis dalam kelemahan, tapi kemudian dibenamkan dalam hati Allah yang berbela rasa, ya, punya belas kasih yang tanpa batas. Ini menarik, Pak. Tapi mau dijelaskan, Pak, bagaimana kaitannya dengan yang tadi? Ya, sering kita membayangkan orang Kristen itu dibaptis sekali. Setelah itu lupa. Tetapi dibaptis itu kan bisa diartikan ditenggelamkan, dibenamkan. Nah, kalau kita ditenggelamkan, dibenamkan dalam kasih Tuhan, itu kan persoalan sehari-hari. Dan itu peristiwa yang ketika kita menghadapi kelemahan, menghadapi persoalan, ini kan tawaran, kita mau dibenamkan dalam kasih Tuhan, atau kita mau cari penyelesaian dengan pikiran kita sendiri gitu. Nah, kalau baptisan dalam kelemahan menyatukan kita dengan cinta kasih Tuhan itu peristiwa sehari-hari. Kita banyak temukan di kanan kiri kita, saudara-saudari yang lemah, tetapi kok mereka bisa menjadi inspirasi ya. Kalau kita ketemu dengan mereka, kok kita merasa, wah Tuhan memakai mereka gitu ya. Tentu kita juga meyakini Tuhan pun juga berkenan memakai kita. Mungkin kita tidak merasa, tapi kok orang lain terinspirasi gitu. Ya, cukup menarik. Dan ini barangkali kita belajar bagaimana teologi kelemahan yang tidak lemah tadi ya, tidak lembek. Kemudian bagaimana kita sehari-hari mengalami itu dan terus
terus-menerus Ya, tadi Pak ya, bagaimana cara kita bergantung. Mungkin seperti itu Pak ya. Kembali ke sekolah Kristen Pak. Bagaimana ini kemudian ditularkan dan kalau di sekolahan kan pasti semacam diajarkan dan itu dihidupi Pak ya. ya pengalaman kami dengan sekolah Kristen, meskipun muridnya sedikit, gurunya terbatas, tetapi kita berusaha tetap hidup, tetap mengelola sekolah Kristen itu. Tidak bergantung pada uang, ya, tidak bergantung pada jumlahnya, banyaknya murid, banyaknya guru. Tetapi kalau Baik. kita berpusat kepada yang lemah, nah siapa yang paling lemah di sekolah kita ini? Kan murid-murid, meskipun hanya satu, tapi mungkin kondisinya berkebutuhan khusus. Kalau kita berpusat kepada dia yang lemah, ya kita yakin Tuhan memelihara yang lemah itu. Tuhan akan memberikan sumber daya yang dibutuhkan. Dan kita boleh siap-siap dikejutkan dengan kegembiraan-kegembiraan. Gitu. Ya. Iya, prinsip yang menarik Pak. Tadi saya membayangkan itu juga menjadi pengalaman tentu saja para guru, pengurus, dan juga tadi murid-murid yang disapa dari yang paling kita lihat paling miskin, paling lemah gitu ya, itu menjadi perhatian. Tapi poin juga Bapak sampaikan di buku ini adalah Allah sungguh-sungguh memerhatikan orang-orang yang lemah tadi, dan saya berkesimpulan justru ketika kita memberi perhatian itu kita bekerja sama dengan Allah, dan cara Allah itu pasti ada. Di situ pengharapannya. Mungkin Bapak bisa ceritakan poin yang ini. Ya, bahkan Tuhan Yesus menyamakan diri dengan orang lemah ya. Tuhan Yesus bisa dikatakan sebagai potret diri Allah yang lemah. Itu kita kenali misalnya dalam khotbah di bukit. Berbahagialah orang yang miskin, berbahagialah orang yang berduka cita, berbahagialah orang yang dianiaya, dan lain sebagainya. Ini kan menggambarkan Allah di dalam Tuhan Yesus mau menjadi lemah. Kalau Allah saja mau menjadi lemah, ya Allah tentu akan berada di pihak orang yang lemah, memberikan kekuatan dan memakainya untuk menyatakan cinta kasihnya yang bisa jadi melebihi pikiran apa yang atau kita bisa, perkiraan kita. Iya. Ya. Nah itu menarik karena ketika kita belajar untuk juga turun dalam jalan Tuhan Yesus ini, seolah-olah solusi itu selalu tersedia dan ada pada Allah sendiri, Pak ya. Ya. Jadi kita meyakini Allah itu hadir, Immanuel. Hadir itu kan sekarang. Pertolongan Allah itu sekarang. Manakala kita mau terbuka dengan pengalaman baru. Kemudian kita merasakan apa ya? Memang belum bisa menduga sebelumnya. Tapi kok kemudian kita mendapatkan, wah ini hal yang baru. Ini membuat saya takjub, membuat saya bergembira. Kemungkinan-kemungkinan itu kan selalu terbuka. Ya. Itulah wujud pertolongan Allah pada saat itu juga. Ya, yang tak terduga itu. Iya, menarik. Kita sudah hampir satu bab kita kupas, kita bahas dengan contoh-contoh dan Bapak sampaikan ya, tentu saja ada di buku yang Bapak tulis. Tetapi barangkali hari ini kita bisa simpulkan Pak, apa yang kita pelajari. Jadi untuk menerima kelemahan, ya kita tidak bisa mengandalkan pikiran semata, tetapi mengandalkan hati. Karena hati itu selalu hadir. Di hati itu Tuhan menyertai kita, hadir, bertahta. Kalau sedangkan dengan pikiran, dengan angan-angan, dengan perhitungan kita itu kan ya justru terbatas gitu. Tapi apakah kita mau menyadari, Tuhan itu tidak terbatas. Tuhan itu selalu hadir. Hadir itu selalu baru. Tuhan hadir pada diri yang lemah. Di mana saya bertemu dengan saudara-saudari yang lemah, apakah saya mau dituntun untuk kemudian berada bersamanya, memberi perhatian kepadanya,
menanggapinya sebagai kehadiran Allah di dalam diri orang yang lemah itu, yakin Tuhan akan memberikan sumber daya yang kita butuhkan untuk bersama dengan yang lemah, dan yakin kita akan dikejutkan dengan kebenaran, yaitu pengalaman baru yang menakjubkan, menggembirakan. Meskipun ya itu situasinya belum tentu selalu seperti keinginan kita, selalu mengenakkan, selalu menyenangkan. Tapi ada kegembiraan karena merasakan Tuhan itu ada, Tuhan itu hadir, menguatkan kita, memberdayakan kita. Teologia kelemahan bisa dikatakan juga teologia pemberdayaan ketika kita bergantung sepenuhnya pada Allah. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih Pak Pendeta Tias. Saya mencatat tadi hal yang barangkali belum saya temukan membaca bab yang 11 ini adalah ada hal yang selalu baru yang kita temukan, dan itu adalah bentuk kegembiraan kita ketika kita bergantung pada Tuhan semata. Ya, terima kasih Pak Pendeta Tias untuk sore hari ini, dan semoga pelayanan Bapak dan juga teman-teman di IKJ Purwodadi berkati Tuhan apapun kondisinya. Terima kasih Pak Pendeta Tias. Selamat sore Pak. Terima kasih Pak Kris Hidayat. Selamat sore. Terima kasih Sobat Media sekalian telah menyaksikan kabar buku dari Tangan Terbuka Media. Dukung terus pelayanan kami dalam membangun jiwa via media, membangun budaya mencintai buku dan literasi. Salam dari kami dan Tuhan Yesus memberkati.